Mabes Polri memutuskan untuk menunda pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik terhadap 4 perwira tersangka obstruction of justice dalam kasus pengusutan pembunuhan Brigadir Yosua. Sedianya sidang etik ini digelar hari ini terhadap 4 dari 7 anggota Polri yang terjerat dugaan menghalangi penyidikan. Namun Polri memutuskan untuk mengundurkannya dan melanjutkan lagi esok. Hal ini dikarenakan Polri akan menggelar rapat sambil menyempurnakan berkas. Ada 4 tersangka yang akan menjalani sidang etik mulai esok, yakni Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Sebelumnya 3 yang lain yakni Irjen Pol Verdi Sambo, Kompol Cuk Putranto, dan Kompol Baikuni Wibowo sudah dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat. Lalu apa informasi terbaru dari Gedung Bareskrim Mabes Polri? Ada rekan kami Rizky Darmansyah akan mengabarkannya untuk Anda. Rizky, silakan informasinya. Ya, Ken Ana dan juga pemirsa, hingga saat ini memang belum ada informasi ataupun keterangan terbaru yang disampaikan oleh aparat kepolisian di Bareskrim Mabes Polri terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun kita tahu saat ini Polri tengah fokus terhadap 2 hal, yaitu menggelar sidang kode etik dan juga melengkapi berkas perkara para tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dikembalikan oleh Kejaksaan. Nah, besok Ken dan juga pemirsa, KKEP Komite Kode Etik Polri ini akan menggelar sidang etik yaitu pada tanggal 6 September 2022. Nah, sedianya sidang itu digelar hari ini namun diundur karena Polri tengah melakukan rapat dan juga tengah cooling down serta akan melengkapi berkas-berkas termasuk memeriksa sejumlah saksi. Dari 7 orang tersangka dalam upaya menghalang-halangi proses penyidikan ataupun obstruction of justice, ini masih ada 4 tersangka lagi yang belum menjalani sidang, termasuk ini mantan Karo Paminal Polri yaitu Brigjen Hendra Kurniawan yang akan juga ini menjalani sidang kode etik. Besok diketahui bahwa Polri akan terus menggelar sidang etik ini selama 30 hari ke depan. Walaupun kita tahu sudah ada 7 orang tersangka obstruction of justice yang ditetapkan, namun Polri menduga masih ada sejumlah anggota Polri lain yang kurang lebih jumlahnya 28 yang ikut terlibat dalam peristiwa ini, dalam obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. 3 orang anggota Polri, 3 orang tersangka ini telah menjalani sidang kode etik sebelumnya, termasuk Irjen Verdi Sambo, kemudian ada Kompol Cuk Putranto dan juga Kompol Baikuni Wibowo, dan ketiganya ini mendapat hukuman yang sama yaitu PTDH, penghentian tidak dengan hormat. Ketiganya pun sama-sama mengajukan banding kepada Komite Kode Etik Polri dalam sidang yang telah digelar beberapa waktu lalu. Nah, ke-7 tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice karena diduga melakukan ataupun merintangi proses penyidikan, menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan melakukan sejumlah hal, antara lain mengambil, memindahkan dan juga menghancurkan bukti berupa rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian, yang ada di tempat kejadian perkara, yaitu di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan atau rumah dinas dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Nah, Ken dan juga pemirsa, selain fokus menggelar kode etik selama 30 hari ke depan, saat ini Polri penyidik juga fokus untuk melengkapi berkas perkara dari 5 tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dikembalikan oleh Kejaksaan dengan sejumlah catatan dan juga petunjuk dari JPU. Jaksa sebelumnya kita tahu telah mengembalikan berkas milik 4 orang tersangka, Verdi Sambo, Richard Eliezer, Baradae dan juga Kuat Ma'ruf, karena belum lengkap secara formil dan material, dan kemudian jaksa juga telah mengembalikan berkas milik Putri Chandrawati karena dinilai belum lengkap ataupun masih P18. Sementara itu dapat kami kabarkan dari Bareskrim Mabes Polri, kita kembalikan kepada Ken Ana di studio. Rizky Darmansyah, terima kasih mengabarkan dari Bareskrim Mabes Polri.